Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bernadette Kaisra, absen 6 dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang konsep titik berat. Titik berat merupakan suatu titik kesetimbangan suatu benda maupun suatu bangun, baik itu panjang, luas maupun volume. Benda ukurannya dapat diabaikan, sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi yang disebut partikel. Gerak yang terjadi pada suatu partikel hanyalah gerak translasi. Gerak translasi adalah gerak yang tidak menyebabkan rotasi. Oleh karena itu, satu-satunya syarat agar suatu partikel seimbang adalah resultan gaya yang bekerja pada gaya tersebut sama dengan 0. Jika partikel terletak pada bidang X maupun Y, maka suatu kesetimbangan dapat ditulis dengan resultan gaya X sama dengan 0, yaitu resultan gaya yang terdapat pada sumbu X sama dengan 0, atau resultan gaya Y sama dengan 0, yaitu resultan gaya yang terdapat pada sumbu Y sama dengan 0. Ketika partikel seimbang, partikel tersebut berada dalam keadaan diam, yang bisa juga disebut seimbang statis, atau bergerak dengan kecepatan konstan, yang bisa disebut seimbang dinamis. Apabila ada 3 buah gaya yang seimbang, maka resultan 2 buah gaya akan sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang lain. Hasil bagi setiap besar gaya dengan sudut sinus di seberangnya pun selalu bernilai sama. Sekian penjelasan saya tentang konsep titik berat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ignatius Suhalwina Pasaribu akan menjelaskan alat dan bahan untuk praktikum titik berat. Yang pertama ada kertas atau kardus, yang kedua ada paku, yang ketiga ada benang, yang keempat ada gunting, yang kelima ada tembok, statif atau gabus. Yang selanjutnya pulpen atau pensil, selanjutnya penggaris, dan yang terakhir pemberat bisa seperti paku atau pulpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Pangestuti Wijaya dari kelas 11 IPA 4, absen 9. Saya ketua kelompok 2 Fisika. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan melakukan praktikum mengenai titik berat atau kesetimbangan. Tadi sebelum teman saya sudah menjelaskan mengenai teori-teori apa saja yang dipakai di dalam praktikum ini, dan juga teman saya juga sudah menyampaikan alat dan bahan yang akan kita pakai untuk praktikum kali ini. Jadi, kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara kerja praktikum ini. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita mulai mengerjakan praktikum ini. Di sebelah sini saya sudah menyiapkan styrofoam untuk memudahkan kita menancapkan paku agar tidak terlalu keras. Tetapi jika tidak ada styrofoam, bisa langsung saja di dinding. Dan seterusnya kita akan menancapkan paku ke keempat sudut yang sudah kita lubangi ini, agar kita tahu titik potongnya, agar kita bisa menentukan titik beratnya di sebelah mana. Kita tancapkan paku yang sudah kita ikat dengan pemberat dan karton yang sudah kita bolongi di styrofoam atau di dinding. Jika sudah, ukur dari atas paku sampai bawah pemberat dengan menggunakan penggaris. Kita ukur dari atas paku sampai dengan ujung kertas. Ulangi cara tersebut ke keempat sisi yang sudah kita bolongi. Nanti kita akan mendapatkan garis seperti ini. Ini adalah titik perpotongan yang akan membantu kita menemukan
titik berat yang berada di tengah-tengah sini. Lakukan cara tadi ke semua karton yang telah kita siapkan. Dengan membolongkan setiap sisi karton, lalu menancapkan dengan paku, dan kita hitung titik potongnya ke arah mana agar kita dapat menentukan titik beratnya. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Terdapat garis perpotongan. Yang ini juga terdapat garis perpotongan. Lalu yang ini juga terdapat garis perpotongan walaupun tidak kelihatan karena warna kartonnya terlalu gelap. Nah, untuk mengukur titik berat, kita bisa menggunakan rumus setengah kali alas. Jadi, kita ukur menggunakan penggaris dari titik tengah ini sampai dengan bawah sini. Dengan begitu, kita akan mendapatkan titik beratnya. Selain menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan, kita juga dapat menentukan titik berat dengan telunjuk dan karton yang sudah kita cari titik perpotongannya. Dengan cara taruh titik tengah ini perpotongan di jari telunjuk. Seimbang. Dengan begitu, kita langsung dapat menentukan titik beratnya. Lalu selanjutnya, teman saya akan menyampaikan kesimpulan dari praktikum kali ini dan juga akan memberikan contoh soal mengenai praktikum berikut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra, absen 01. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal titik berat. Yang contoh ketiga ini ada bangun datar. Ini ada gabungan. Yang pertama ada bangun yang pertama segitiga. Terus yang kedua ada persegi panjang. Yang segitiga kita jadikan bangunan pertama dan persegi panjang kita jadikan bangun yang kedua. Oke. Pertama itu kita mencari luas dari masing-masing bangun datar ini. Yang pertama segitiga. Kita jadikan A1 sama dengan luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah alasnya ini adalah ini nih, berarti 10. Tingginya dari 10 sampai 4 berarti 10 kurang 4 sama dengan 6 dikali 6. Kita coret ini 5 kali 6 sama dengan 30. Kita dapat. Lalu bangun yang kedua ada persegi panjang. Kita jadikan A2 sama dengan rumus persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah, untuk panjangnya itu ada nih, berarti kita kurangin dulu 8 dikurang 2 dikali lebarnya, berarti ini 4 sama dengan 6 dikali 4 sama dengan 24. Yang kedua, kita cari titik berat masing-masing bangun datar, yaitu titik berat dari segitiga dan persegi panjang. Dari segitiga dulu. Yang pertama X1 sama dengan setengah dikali 10. Jadi ini langsung aja karena si X-nya kan ada di bawah sini, sama dengan 5. Lalu setelah itu Y1 sama dengan dari 4 ditambah yaitu kan 1/3 dikali ini dimulai dari 10 berarti 10 dikurang 4 sama dengan 4 ditambah 1/3 dikali 6 sama dengan ini coret-coret 2 berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6, berarti Y1 sama 6. Lalu setelah itu bangun datar yang kedua yaitu adalah persegi panjang. X1 sama dengan seperti biasa karena dimulai dari 2 berarti 2 ditambah setengah 8 kurang 2 nya itu dari ini 8, 2
sama dengan 2 ditambah setengah dikurang 6. Coret-coret ini 3, berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Lalu selanjutnya ada maaf, ini berarti tadi ini X2. Nah, berarti ini Y2. Sama dengan setengah, ini langsung aja, Y-nya 4 dikali 4 sama dengan 2. Nah, mulai. Nah, kalau sudah ini semua ketemu, kita masukkan ke rumus titik berat gabungan. Nah, ini rumus untuk X0 nya ada X1 kali A1 ditambah X2 dikali A2 per A1 ditambah A2. Dan untuk Y0 nya ada Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 per A1 ditambah A2. Oke, kita mulai dari X0 nya. Kita masukin X1 nya adalah 5, berarti 5 dikali A1 nya 30 ditambah X2 nya adalah 5 dan A2 nya adalah 24 per 30 ditambah 24 sama dengan 150 ditambah 120 per 54 sama dengan 270 per 54 sama dengan 5. Ini untuk X0 nya. Lalu ke Y0 nya sama dengan Y1 nya itu adalah 6 dikali 30 ditambah Y2 nya 2 dikali 24 per 30 ditambah 24 sama dengan 6 kali 30 180 ditambah 84 per 54 sama dengan 264. Ini ada contoh soal. Yang pertama ada persegi panjang. Berapa titik berat dari bangun persegi panjang, gambar di samping. Nah, untuk menentukan titik berat persegi panjang, kita menggunakan rumus X0 sama dengan setengah P, Y0 sama dengan setengah L. Nah, cara menentukan titik X0 dan Y0 itu kita ngambil dari sini. Nah, ini nanti jadi Y0 dan di sini jadi X0. Kita mulai dari X0 sama dengan setengah P. Karena X dimulai dari 8, maka kita tulis 8 dulu ditambah setengah. Nah, karena ini X0 itu kan ada 8, antara 14 dan 8. Berarti 14 dikurang 8 sama dengan 8 ditambah setengah dikali 6 sama dengan coret ini 3, berarti 8 ditambah 3 sama dengan 11. Kita mulai sekarang Y0 sama dengan setengah L. Karena Y dimulai dari 2, maka kita tulis dulu 2 ditambah setengah kali lagi, ini Y ada diletakkan 18, ada 18 dan 2, maka 18 dikurang 2 sama dengan 2 ditambah setengah dikali 16. Coret-coret 8 sama dengan 2 ditambah 8 sama dengan 10. Jadi titik beratnya ada di 11,10. Contoh yang kedua ada segitiga. Tentukan titik berat dari bangun segitiga pada gambar di atas. Nah, untuk mencari titik berat segitiga itu ada X0 sama dengan setengah kali alas. Lalu ada Y0 sepertiga kali tinggi. Kenapa sepertiga? Karena diambilnya itu dari alas ke titik tengah sini. Ini tuh jumlahnya sepertiga. Nah, di sini alasnya juga itu sama dengan sama dengan X0. Jadi nanti X0 ada di titik alas. Terus si tinggi ini tinggi itu sama dengan juga Y0. Oke, kita mulai dari X0 ya.
X0 sama dengan setengah kali alas sama dengan setengah dikali 8, alasnya 8 sama dengan 4. Lalu untuk Y0 sama dengan 1/3 dikali tinggi sama dengan 1/3 dikali, nah tingginya itu kita kurang dulu, 15 dikurang 3, 15 dikurang 3 sama dengan 1/3 dikali 12, coret-coret sama dengan 4. Jadi titik beratnya ada di 4,4 gitu. Nama saya Narafa Arvinda Zulkarnain dari kelas 11 IPA 4, absen 25. Jadi kesimpulannya itu setiap benda memiliki titik berat. Jika suatu benda bertumpu pada titik beratnya, maka benda itu akan seimbang. Halo, nama saya Muhammad Dafan Hasdan Syarasyad. Saya sebagai editor di kelompok ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau ada kesalahan. Sekian, terima kasih.